6 wakil Indonesia siap menggemparkan dunia di panggung Olimpiade Paris 2024. Akankah mereka mampu menorehkan sejarah baru? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi atlet badminton yang bersiap untuk Olimpiade? Bayangkan detak jantung yang berdegup kencang, antisipasi yang memuncak, dan harapan satu bangsa yang bertumpu pada pundak Anda. Inilah yang sedang dirasakan oleh para pebulu tangkis top dunia menjelang Olimpiade Paris 2024. Mari kita simak bersama-sama bagaimana format drawing untuk sektor ganda akan berlangsung. Ini bukan sekadar undian biasa, melainkan awal dari sebuah perjalanan epik menuju medali emas yang didambakan. Pasangan unggulan pertama akan menduduki singgasana grup A, sementara sang rival abadi, unggulan kedua, akan bertahta di puncak grup D. Bayangkan ketegangan yang menyelimuti ruangan saat keputusan ini diumumkan. Namun, jangan bernapas lega dulu. Drama sesungguhnya baru dimulai ketika unggulan ketiga dan keempat harus menunggu nasib mereka ditentukan oleh tangan-tangan takdir. Mereka akan diundi untuk mengisi posisi teratas di grup B dan C. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Bisa Anda bayangkan keringat dingin yang mengucur di dahi para atlet saat menanti hasil undian ini? Lalu, bagaimana dengan pasangan lainnya? Mereka akan tersebar ke berbagai grup melalui undian yang penuh kejutan. Setiap tarikan napas bisa berarti perbedaan antara jalan mulus menuju final atau pertarungan sengit sejak awal turnamen. Pengundian ini bukan hanya tentang penempatan, tapi juga tentang strategi dan perhitungan matang untuk meraih kemenangan. Tanggal 12 Juli 2024 akan menjadi hari yang mendebarkan. Bayangkan suasana tegang di kantor pusat BWF saat jarum jam menunjukkan pukul 16.00 waktu setempat. Setiap detik terasa begitu panjang bagi para atlet yang menanti nasib mereka ditentukan. Indonesia, sebagai salah satu kekuatan besar dunia badminton, tentu tak mau ketinggalan. 6 wakil merah putih telah siap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Mereka bukan hanya membawa raket, tapi juga harapan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Olimpiade Paris kali ini akan menjadi panggung bagi 172 kontestan yang haus akan kejayaan. 86 atlet putri dan 86 atlet putra, masing-masing siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Format pertandingan yang terdiri dari babak grup dan sistem gugur akan menguji tidak hanya keterampilan, tapi juga mental baja para atlet. Ganda campuran akan menjadi pembuka yang menegangkan, diikuti oleh pertandingan-pertandingan lain yang tak kalah seru. Selama 6 hari penuh, dunia akan disuguhkan aksi-aksi memukau dari para pebulu tangkis terbaik. Dan jangan lupa, di hari ke-6, fase knockout akan dimulai saat di mana mimpi bisa sirna dalam sekejap mata atau justru semakin dekat untuk diraih. Berbeda dengan nomor tunggal yang harus berjuang dari babak 16 besar, nomor ganda langsung terjun ke medan perang perempat final. Setiap pukulan, setiap langkah, dan setiap strategi akan menentukan siapa yang layak melaju ke babak selanjutnya. Indonesia mengirimkan para jagoannya, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting di tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, pasangan tangguh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di ganda putra, duo Maut Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri, serta pasangan serasi Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari di ganda campuran. Mereka bukan hanya atlet biasa, mereka adalah pejuang yang siap mengukir sejarah. Setiap pukulan sutlecok yang mereka lakukan membawa harapan dan kebanggaan sebuah bangsa. Akankah mereka mampu meraih medali yang didambakan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjalanan mereka di Olimpiade Paris 2024 akan menjadi kisah yang tak terlupakan bagi dunia badminton. Kejutan besar guncang bulu tangkis Indonesia saat 6 atlet terdegradasi dari pelatnas, termasuk Alfi Wijaya yang sebelumnya dipersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Dalam dunia olahraga bulu tangkis Indonesia, angin perubahan telah berhembus kencang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, atau yang kita kenal dengan PPPBSI,
baru saja mengumumkan sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Mereka telah merilis daftar atlet yang terdegradasi dari pelatnas PBSI. Keputusan ini bukan main-main, sebab didasarkan pada surat keputusan resmi yang telah dikeluarkan. Bayangkan, di antara deretan nama yang terdegradasi, ada seorang pemain muda berbakat yang sebelumnya diprediksi akan menjadi bintang masa depan. Dialah Alfie Wijaya Chairullah, pebulu tangkis tunggal putra berusia 21 tahun yang berasal dari PB Mutiara, Jawa Barat. Siapa sangka, pemain yang dipersiapkan untuk menjadi rekan latih tanding bagi Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dalam persiapan Olimpiade Paris, kini harus menelan pil pahit degradasi. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Ada 5 atlet lain yang bernasib sama dengan Alfie. Mereka adalah Iqbal Dias Syahputra, Bodi Ratana Teja Gotama, Stephanie Wijaya, Tasha Farahnailah, dan Ridya Aulia Fatasha. Semua atlet ini kini harus kembali berlatih di perkumpulan bulu tangkis masing-masing. Keputusan ini tentunya bukan hanya mengejutkan para atlet, tetapi juga seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Lantas, apa yang menyebabkan keputusan mengejutkan ini? Ternyata, semua ini adalah hasil dari proses penilaian dan evaluasi yang ketat oleh PP PBSI. Meskipun begitu, PBSI tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan para atlet selama ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada PB Exist, PB Jarum, PB Jaya Raya, dan PB Mutiara yang telah mendukung para atlet. Sementara itu, di balik keputusan mengejutkan ini, ternyata ada strategi besar yang sedang dijalankan. Tim bulu tangkis Indonesia akan segera menjalani pemusatan latihan di Chambly, Prancis. Kanda Kapiuchuzan Yanda Yambiru Sembarangang. Ada pertimbangan khusus dari pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, dalam memilih atlet yang akan dibawa. Irwansyah memiliki pandangan unik dalam mempersiapkan tim untuk Olimpiade Paris. Dia melihat bahwa Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie membutuhkan lawan latih dengan kemampuan spesifik. Salah satunya adalah pemain kidal, dan disinilah Alfie sebelumnya dianggap dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, strategi ini kini harus diubah. Irwansyah memutuskan untuk membawa Chico Aura Dwi Wardoyo sebagai rekan latih tanding. Mengapa? Karena kemampuan Chico dianggap paling mendekati Jonathan dan Anthony. Selain itu, Chico juga merupakan pemain nomor 3 pelatnas yang menempati peringkat ke-31 dunia. Keputusan untuk tidak mengambil sparring partner dari luar pelatnas menunjukkan keyakinan Irwansyah terhadap kemampuan anggota pelatnas Cipayung. Ini adalah bentuk kepercayaan yang besar terhadap bakat-bakat lokal yang ada. Meskipun kini harus terdegradasi, prestasi Alfie selama masa percobaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia telah memperkuat Indonesia pada kejuaraan bergu Asia, meskipun sayangnya terhenti pada babak 32 besar Kaohsiung Masters. Degradasi ini mungkin terlihat sebagai akhir dari sebuah perjalanan. Namun dalam dunia olahraga, ini bisa jadi awal dari sebuah kebangkitan.